Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tahnia Falandawati, NIM 17171010182 dari Fakultas Teknologi Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kuliah kerja nyata saya Back to Village selama 45 hari pelaksanaan yang berjudul KKN 11 UNED dalam pengembangan usaha kerupuk ikan masyarakat Desa Sidopokso. Yang melatar belakangi kegiatan saya kali ini, yang pertama merupakan Desa Sidopokso sendiri adalah desa saya, di mana letaknya berada di kawasan pesisir daerah Probolinggo. Kawasan ini memiliki sumber daya perikanan yang sangat beragam. Otomatis dengan itu juga memiliki industri pengolahan ikan yang juga beragam. Salah satunya adalah usaha kerupuk ikan dan kerupuk daun kelor milik Ibu Nasiha. Usaha ini mengolah beberapa jenis ikan dan juga daun kelor sebagai kerupuk, antara lain ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan cumi-cumi, dan juga kerang bawang seperti itu. Tetapi untuk bahan dasarnya dan jenis ikan yang digunakan disesuaikan oleh musim tangkap ikan nelayan sekitar. Masalah yang dihadapi oleh usaha ini antara lain yang pertama adalah proses produksi dipengaruhi oleh cuaca. Proses produksi di usaha ini sangat tradisional, di mana mengandalkan sinar matahari sebagai media pengeringan kerupuk tersebut. Sementara tidak jarang pada musim penghujan proses akan terhenti karena kerupuknya tidak kering seperti itu. Yang kedua adalah pemasaran hanya dilakukan offline. Ini yang membatasi siklus pemasaran dari usaha ini karena didasarkan oleh permintaan konsumen. Meskipun pada dasarnya sudah ada tengkulak-tengkulak yang datang untuk meminta atau memasarkan hasil produksi dari usaha ini untuk kemudian dijualkan kembali seperti itu. Next. Ya, metode pelaksanaan dari KKN Back to Village ini dilaksanakan dari tanggal 1 Juli sampai 20 Agustus 2020. Metode pelaksanaan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang terakhir adalah edukasi atau evaluasi. Untuk perencanaan sendiri, mahasiswa telah melakukan observasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Observasi dilakukan dengan wawancara dan identifikasi permasalahan mengenai usaha ini secara langsung seperti itu. Setelah melakukan observasi, mahasiswa membuat roadmap kegiatan selama 45 hari pengerjaan kuliah kerja nyata ini, disusun di dalam roadmap sederhana yang menjadi acuan mahasiswa nantinya sebagai bahan kajian untuk melaksanakan kegiatan KKN Back to Village 2020. Next adalah pelaksanaan. Pelaksanaannya di kegiatan ini yang pertama adalah observasi proses produksi. Yang kedua adalah pembentukan kelas. Kelas dibentuk selama 4 kali, disesuaikan oleh permasalahan mitra. Kemudian yang terakhir adalah pendampingan setiap kegiatan yang sesuai dengan program kerja yang telah dibentuk. Yang ketiga adalah edukasi atau evaluasi. Edukasi ini penting dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program kerja yang sudah dirancang. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah perencanaan. Mahasiswa telah melakukan komunikasi dengan kepala desa beserta perangkatnya. Ini untuk memulai tahap awal dari kuliah kerja nyata ini yang telah dilaksanakan. Komunikasi ini dilakukan untuk mendapatkan hasil rekomendasi dan juga mengidentifikasi potensi usaha yang ada di masyarakat desa terutama. Apalagi kepala desa dan perangkatnya juga sudah tentu mengetahui apa saja yang menjadi potensi usaha dari desanya. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada dengan melakukan wawancara serta permohonan izin pada mitra. Ini dilakukan setelah mahasiswa sudah mendapatkan rekomendasi dari kepala desa atau perangkat desa mengenai usaha apa yang bisa dijadikan mitra seperti itu.
Kemudian mahasiswa melakukan perizinan langsung kepada mitra terkait yang menjadi sasaran seperti itu. Kemudian melakukan wawancara serta mengidentifikasi permasalahan sehingga didapatkan permasalahan dan juga solusi yang akan dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata Back to Village 2020. Next adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini merupakan kegiatan utama dari kuliah kerja nyata Back to Village ini, di mana pelaksanaan yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri pertama adalah pembentukan kelas untuk menjawab permasalahan mitra. Yang kedua adalah pendampingan setiap proses kelas yang telah dilaksanakan. Yang pertama itu merupakan pembentukan kelas. Kelas dibentuk 4 kali dengan topik bahasan yang berbeda-beda di setiap kelasnya, disesuaikan oleh kebutuhan dan urgensi dari mitra tersebut. Yang pertama adalah kelas cara inovatif dalam merancang label produk. Label merupakan salah satu yang mendukung image dari produk. Sementara produk dari Ibu Nasiha ini tidak memiliki label yang pasti seperti itu. Jadi dilakukan pembentukan kelas tersebut agar label dari produk dapat terbentuk seperti itu. Kemudian adalah pengenalan dan pembuatan digital marketing Shopee. Ini adalah kelas yang merupakan bentuk interpretasi saya dari permasalahan mitra yang hanya melakukan penjualan offline seperti itu. Apalagi di zaman saat ini, yaitu zaman pandemi, di mana penjual dan pembeli tidak diperbolehkan untuk bertemu atau bertatap muka secara langsung. Otomatis penjualan online juga sangat diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah pengenalan alat pengering kerupuk sederhana. Ini merupakan proker utama saya. Dan yang keempat, teknik pengoperasian alat pengering kerupuk sederhana. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat pengering kerupuk sederhana terlebih dahulu. Jadi, prinsip kerja alat ini menggunakan udara panas yang dihembuskan ke bagian dalam ruang pengering seperti itu. Udara panas didapatkan dari pembakaran arang atau bisa juga menggunakan kompor dengan api yang kecil seperti itu. Peralatan ini tersusun dari pembakaran gas yang kemudian menghasilkan udara panas. Udara panas akan dialirkan melalui celah yang sudah disediakan, serta bahan pangan yang dikeringkan diletakkan dalam susunan rak pengering atau tampah pengering, menurut Sebagia 2018. Pelaksanaan terakhir merupakan edukasi dan evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan menjelang akhir sesi kuliah kerja nyata Back to Village, di mana dari hasil evaluasi tersebut kegiatan ini memberikan dampak langsung kepada mitra, yakni pertama, mitra sudah dapat mengoperasikan Shopee untuk usahanya. Yang kedua, peningkatan image produk sudah didukung oleh adanya label dari produk tersebut. Nomor 3 adalah mitra sudah tidak lagi khawatir akan berhenti berproduksi apabila cuaca tidak mendukung proses penjemuran kerupuk, karena saat ini sudah ada alat pengering kerupuk sederhana yang nantinya diharapkan dapat diaplikasikan oleh mitra ketika musim penghujan datang, seperti itu. Next adalah kesimpulan. Jadi dari serangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa kelas telah diberikan, pendampingan kegiatan sudah dilakukan kepada mitra. Kelas sudah dilaksanakan 4 kali sesuai dengan tema penyelesaian masalah mitra, dan seluruh kegiatan ini berdampak langsung terhadap informasi dan kemampuan teknologi mitra dalam mengembangkan usahanya tersebut. Saran untuk selanjutnya, diharapkan mitra dapat menyempurnakan program KKN yang sudah diberikan dan melanjutkan program yang telah diberikan secara berkelanjutan. Ini merupakan dokumentasi pelaksanaan KKN Back to Village yang telah dilaksanakan selama 40 hari. Ya, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.